Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Embon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusni Ambarita. Di video kali ini seperti yang sudah ada di judul, kita mau bahas tentang konsep keluarga, konsep keperawatan keluarga, dan asuhan keperawatan keluarga. Nah teman-teman, ini salah satu kisi-kisi terbaru untuk SKB keperawatan baik perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Dan selain daripada konsep keluarga ini, ada juga tentang asuhan keperawatan anak dan asuhan keperawatan komunitas teman-teman. Tapi aku nggak bisa gabung karena memang itu terpisah teman-teman, dan kalau digabung juga mungkin durasinya sampai 2 jaman. Sedangkan untuk asuhan keperawatan keluarga ini aja teman-teman slide-nya banyak banget. Jadi harapan aku semoga teman-teman betah dan semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari video yang akan kita bahas ini. Oke teman-teman, ikutin terus videonya, jangan di skip. Oke teman-teman, kita mulai pembahasannya dimulai dari konsep keluarga. Jadi definisi keluarga itu adalah orang yang mempunyai hubungan resmi seperti ikatan darah, adopsi, perkawinan atau perwalian, hubungan sosial atau hidup bersama, dan adanya hubungan psikologi atau ikatan emosional. Ini menurut Hansen 2001, dalam Doane dan Porcel 2005. Kemudian yang kedua teman-teman, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Ini menurut Dupal dan Logan tahun 1986 dalam Friedman 1998. Nah, untuk pengertian keluarga yang berikutnya teman-teman, menurut Depkes RI, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dan saling ketergantungan. Itu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1988. Jadi teman-teman, pada intinya bahwa keluarga itu adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tapi bisa juga terdiri dari ayah, ibu, dan anak tapi terikat dengan perkawinan. Intinya adalah itu teman-teman. Jadi teman-teman, tipe keluarga itu terbagi atas dua. Jadi ada tipe keluarga yang tradisional, ada juga tipe keluarga yang non-tradisional. Untuk tipe keluarga tradisional ini terbagi-bagi lagi teman-teman. Yang pertama adalah the nuclear family atau keluarga inti. Keluarga inti ini yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri, dan anak, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Yang kedua, single parent, yaitu keluarga yang terdiri atas satu orang tua dengan anak, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perceraian atau kematian. Yang ketiga, single adult, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri atas satu orang dewasa. Tipe ini dapat terjadi pada seorang dewasa yang tidak menikah atau tidak mempunyai suami. Kemudian yang keempat yaitu extended family, yaitu keluarga yang terdiri atas keluarga inti, ditambah keluarga lain seperti paman, bibi, kakek, nenek, dan sebagainya. Tipe keluarga ini banyak dianut oleh keluarga Indonesia terutama di daerah pedesaan, ya seperti di tempat aku tinggal waktu mengabdi Nusantara Sehat teman-teman. Kemudian teman-teman, yang keenam adalah middle-aged or elderly couple, yaitu orang tua yang tinggal sendiri di rumah, baik suami maupun istri atau keduanya, karena anak-anaknya sudah membangun karir sendiri atau sudah menikah. Jadi ini untuk orang-orang tua yang anaknya sudah pada merantau gitu teman-teman. Yang ketujuh, kin network family, yaitu beberapa keluarga yang tinggal bersama atau saling berdekatan dan menggunakan barang-barang pelayanan seperti dapur dan kamar mandi yang sama. Nah, itu untuk tipe keluarga tradisional teman-teman, terbagi atas 7. Nah, yang kedua tipe keluarga non-tradisional. Tipe keluarga non-tradisional ini terbagi lagi teman-teman, yaitu yang pertama adalah unmarried parent and child family, yaitu keluarga yang terdiri atas orang tua dan anak dari hubungan tanpa nikah. Yang kedua, cohabitating couple, yaitu orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan karena beberapa alasan tertentu. Yang ketiga, gay dan lesbian family, yaitu seorang yang mempunyai persamaan jenis kelamin tinggal dalam satu rumah sebagaimana pasangan suami istri. Yang keempat, the non-marital heterosexual cohabiting family, yaitu keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan. Kelima, foster family, yaitu keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga atau saudara dalam waktu sementara pada saat orang tua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga yang aslinya.
Nah, sekarang kita masuk ke fungsi keluarga. Menurut Friedman, fungsi keluarga itu ada 5, teman-teman. Yang pertama adalah fungsi afektif. Fungsi afektif ini meliputi persepsi keluarga tentang pemenuhan kebutuhan psikososial anggota keluarganya. Melalui pemenuhan fungsi ini, maka keluarga akan dapat mencapai tujuan psikososial yang utama, membentuk sifat kemanusiaan dalam diri anggota keluarga, stabilisasi kepribadian dan tingkah laku, kemampuan menjalin secara lebih akrab, dan harga diri. Kedua, fungsi sosialisasi dan penempatan sosial. Jadi di sini teman-teman, keluarga berfungsi sebagai sosialisasi dimulai saat lahir dan hanya diakhiri dengan kematian. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup karena individu secara kontinu mengubah perilaku mereka sebagai respon terhadap situasi yang terpola secara sosial yang mereka alami. Yang ketiga adalah fungsi reproduksi. Jadi di sini maksudnya teman-teman bahwa keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Keempat, fungsi keluarga adalah sebagai fungsi ekonomi, di mana keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi keluarga yang kelima adalah fungsi perawatan kesehatan. Jadi untuk fungsi perawatan kesehatan ini yaitu keluarga menyediakan kebutuhan fisik dan perawatan kesehatan. Kemudian perawatan kesehatan dan praktik-praktik sehat atau yang mempengaruhi status kesehatan anggota keluarga secara individual merupakan bagian yang paling relevan dari fungsi perawatan kesehatan. Jadi harapannya teman-teman dimanapun keluarga harus mampu yang pertama, kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan keluarga. Yang kedua, kemampuan keluarga membuat keputusan yang tepat bagi keluarganya. Ketiga, kemampuan keluarga dalam merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan. Keempat, kemampuan keluarga dalam mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. Dan yang kelima, kemampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas. Sekarang kita ke tahap keluarga. Adapun tahap keluarga teman-teman yaitu yang pertama keluarga baru menikah atau pemula. Jadi tugas perkembangannya keluarga baru menikah atau pemula ini yang pertama adalah membangun perkawinan yang saling memuaskan. Yang kedua, membina hubungan persaudaraan, teman dan kelompok sosial. Yang ketiga, mendiskusikan rencana memiliki anak. Tahap perkembangan keluarga yang kedua adalah keluarga dengan anak baru lahir, di mana tugas perkembangannya adalah membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit yang mantap mengintegrasikan bayi yang baru lahir ke dalam keluarga. Kemudian, rekonsiliasi tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dengan kebutuhan anggota keluarga. Ketiga, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Keempat, memperluas persahabatan dengan keluarga besar dengan menambahkan peran-peran orang tua dan kakek beserta neneknya. Kemudian teman-teman tahap keluarga yang ketiga adalah keluarga dengan anak usia prasekolah. Tugas perkembangannya adalah yang pertama memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti rumah, ruang bermain, privasi, dan keamanan. Yang kedua, mensosialisasikan anak. Yang ketiga, mengintegrasikan anak yang baru, sementara tetap memenuhi kebutuhan anak yang lain. Keempat, mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga dan di luar keluarga. Kemudian tahap keluarga yang keempat adalah keluarga dengan anak usia sekolah. Tugas dan perkembangannya adalah ada 3. Yang pertama, mensosialisasikan anak-anak, termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan hubungan dengan teman sebaya yang sehat. Kemudian yang kedua, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga. Tahap keluarga yang kelima adalah keluarga dengan anak remaja, di mana tugas perkembangannya keluarga adalah yang pertama menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa dan semakin mandiri. Kedua, memfokuskan kembali hubungan perkawinan. Ketiga, berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dengan anak-anak. Kemudian tahap keluarga berikutnya yaitu keluarga melepas anak usia dewasa muda, di mana tugas perkembangannya adalah yang pertama memperluas siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga baru yang didapatkan melalui perkawinan anak-anak. Kemudian melanjutkan untuk memperbaharui dan menyesuaikan kembali hubungan perkawinan. Ketiga, membantu orang tua lanjut usia dan sakit-sakitan dari suami atau istri. Selanjutnya teman-teman tahap keluarga yaitu keluarga dengan usia pertengahan. Nah, untuk keluarga dengan usia pertengahan ini tugas perkembangannya adalah menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan. Kemudian, mempertahankan hubungan yang memuaskan dan penuh arti dengan para orang tua lansia dan anak-anak. Kemudian, memperkokoh hubungan perkawinan. Tahap keluarga berikutnya adalah keluarga dengan usia lanjut. Untuk keluarga dengan usia lanjut ini tugas perkembangannya adalah yang pertama, mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Kedua, menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun.
Ketiga, mempertahankan hubungan perkawinan. Keempat, menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan. Kelima, mempertahankan ikatan keluarga antar generasi. Keenam, meneruskan untuk memahami ekstensi mereka, yaitu penelaahan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke keperawatan keluarga, teman-teman. Yang tadi konsep keluarga, sekarang ke keperawatan keluarga. Ya, kita mulai dari pengertiannya. Jadi, keperawatan keluarga merupakan pelayanan holistik yang menempatkan keluarga dan komponennya sebagai fokus pelayanan dan melibatkan anggota keluarga dalam tahap pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini menurut Depkes tahun 2010. Pengertian lain dari keperawatan keluarga adalah proses pemberian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan keluarga dalam lingkup praktik keperawatan. Ini juga menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2010, teman-teman. Adapun tujuan keperawatan keluarga ini, teman-teman, terbagi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Untuk tujuan umum keperawatan keluarga ini adalah untuk membangun kemandirian keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dan tujuan khusus dari keperawatan keluarga adalah agar keluarga mampu melaksanakan tugas pemeliharaan kesehatan keluarga dan mampu menangani masalah kesehatannya seperti pertama, mengenal masalah kesehatan yang dihadapi anggota keluarga, di mana kemampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan seluruh anggota keluarganya. Contohnya, apakah keluarga mengerti tentang pengertian dan gejala kencing manis yang diderita oleh anggota keluarganya. Kemudian yang kedua, membuat keputusan secara tepat dalam mengatasi masalah kesehatan anggota keluarganya, di mana kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan untuk membawa anggota keluarga ke pelayanan kesehatan. Contohnya, segera memutuskan untuk memeriksakan anggota keluarganya yang sakit kencing manis ke pelayanan kesehatan. Yang ketiga, memberi perawatan pada anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan, di mana keluarga mampu dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Contohnya, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit kencing manis, yaitu memberikan diet DM, memantau minum obat antidiabetik, mengingatkan untuk senam, dan kontrol kepelayanan kesehatan. Keempat, memodifikasi lingkungan yang kondusif, di mana kemampuan keluarga dalam mengatur lingkungan sehingga mampu mempertahankan kesehatan dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan setiap anggota keluarganya. Contohnya, teman-teman, yaitu keluarga menjaga kenyamanan lingkungan fisik, psikologis untuk seluruh anggota keluarga, termasuk anggota keluarga yang sakit. Yang kelima, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Contohnya, keluarga memanfaatkan puskesmas, memanfaatkan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk anggota keluarganya yang sedang sakit. Adapun sasaran keperawatan keluarga ini, teman-teman, menurut Depkes RI tahun 2010, yaitu yang pertama, keluarga sehat. Keluarga sehat adalah seluruh anggota keluarga dalam kondisi tidak mempunyai masalah kesehatan, tetapi masih memerlukan antisipasi terkait dengan siklus perkembangan manusia dan tahapan tumbuh kembang keluarga. Fokus intervensi keperawatan terutama pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Yang kedua, sasaran keperawatan keluarga adalah keluarga risiko tinggi dan rawan kesehatan. Keluarga risiko tinggi dapat didefinisikan jika satu atau lebih anggota keluarga memerlukan perhatian khusus dan memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan diri terkait siklus perkembangan anggota keluarga dan keluarga dengan faktor risiko penurunan status kesehatan. Yang kemudian sasaran keperawatan keluarga, yang ketiga, keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Keluarga yang memerlukan tindak lanjut merupakan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan dan memerlukan tindak lanjut pelayanan keperawatan atau kesehatan. Misalnya, klien pasca hospitalisasi penyakit kronik, penyakit degeneratif, tindakan pembedahan, dan penyakit terminal. Adapun peran dan fungsi perawat keluarga menurut Friedman dan kawan-kawan tahun 2013, teman-teman, yaitu terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah pelaksana. Peran dan fungsi perawat sebagai pelaksana adalah memberikan pelayanan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan, dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Pelayanan diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya keamanan menuju kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Kegiatan yang dilakukan bersifat promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Yang kedua, peran dan fungsi perawat di keluarga yaitu sebagai pendidik. Peran dan fungsi perawat sebagai pendidik adalah mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, mengembangkan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan kesehatan agar keluarga dapat berperilaku sehat secara mandiri. Yang ketiga adalah sebagai konselor, di mana peran dan fungsi perawat sebagai konselor adalah untuk memberikan konseling atau bimbingan kepada individu atau keluarga dalam mengintegrasi pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu untuk membantu mengatasi masalah kesehatan keluarga tersebut. Keempat adalah kolaborator.
Peran dan fungsi perawat sebagai kolaborator adalah melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah kesehatan di keluarga. Selain keempat peran perawat keluarga yang tadi teman-teman, ada juga peran perawat keluarga dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama adalah pencegahan primer. Peran perawat dalam pencegahan primer mempunyai peran yang penting dalam upaya pencegahan terjadinya penyakit dan memelihara hidup sehat. Yang kedua, pencegahan sekunder, di mana upaya yang dilakukan oleh perawat adalah mendeteksi dini terjadinya penyakit pada kelompok resiko, diagnosis, dan penanganan segera yang dapat dilakukan oleh perawat. Penemuan kasus baru merupakan upaya pencegahan sekunder, sehingga segera dapat dilakukan tindakan. Tujuan dari pencegahan sekunder ini adalah untuk mengendalikan perkembangan penyakit dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Peran perawat adalah merujuk semua anggota keluarga untuk screening, melakukan pemeriksaan, dan mengkaji riwayat kesehatan. Yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Peran perawat pada upaya pencegahan tersier ini bertujuan untuk mengurangi luasnya dan keparahan masalah kesehatan, sehingga dapat meminimalkan ketidakmampuan dan memulihkan atau memelihara fungsi tubuh. Fokus utama adalah rehabilitasi. Rehabilitasi meliputi pemulihan terhadap individu yang cacat akibat penyakit dan luka, sehingga mereka dapat berguna pada tingkat yang paling tinggi secara fisik, sosial, maupun emosional. Nah, sekarang kita masuk ke pengkajian keperawatan keluarga, teman-teman. Pengkajian adalah langkah atau tahapan penting dalam proses perawatan, mengingat pengkajian sebagai awal interaksi dengan keluarga untuk mengidentifikasi data kesehatan seluruh anggota keluarga. Pengertian pengkajian menurut Yura dan Walsh tahun 1998 adalah tindakan pemantauan secara langsung pada manusia untuk memperoleh data tentang klien dengan maksud menegaskan kondisi penyakit dan masalah kesehatannya. Adapun tujuan pengkajian keperawatan itu teman-teman yaitu ada 4. Yang pertama, untuk memperoleh informasi tentang keadaan kesehatan klien. Yang kedua, untuk menentukan masalah keperawatan dan kesehatan klien. Yang ketiga, untuk menilai keadaan kesehatan klien. Yang keempat, membuat keputusan yang tepat dalam menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian karakteristik data yang dikumpulkan yaitu harus lengkap, di mana data yang terkumpul harus lengkap guna membantu mengatasi masalah secara adekuat. Misalnya, klien tidak mau melaksanakan diet DM, maka kaji secara mendalam mengapa klien tidak mau. Alasan-alasan yang diungkapkan menjadi data pelengkap. Karakteristik data yang dikumpulkan yang kedua adalah harus akurat. Data yang dikumpulkan harus akurat untuk menghindari kesalahan. Kemudian perawat harus berpikir bagaimana caranya mengklarifikasi data yang ditemukan melalui keluhan klien adalah benar dengan membuktikan apa yang telah didengar, dilihat, diamati, dan diukur melalui pemeriksaan. Kemudian data perlu divalidasi sekiranya meragukan. Perawat tidak boleh membuat kesimpulan tentang suatu kondisi klien. Misalnya klien tidak mau makan, lalu perawat tidak boleh langsung menuliskan klien tidak mau makan karena stres gitu teman-teman. Jadi nggak boleh mengada-ngada. Adapun karakteristik data yang dikumpulkan yang ketiga adalah relevan. Jadi data yang dikumpulkan harus relevan dengan kondisi klien dan keluarganya saat itu. Oleh karenanya, perawat perlu memahami penyakit yang diderita klien sebelum melakukan pengkajian data. Kemudian perawat dapat membuat catatan-catatan tentang data yang akan dikaji apabila tidak disediakan dalam format pengkajian. Adapun sumber-sumber data teman-teman terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari klien dan keluarga yang dapat memberikan informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan yang dihadapinya. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari orang terdekat, dari klien atau keluarga, seperti orang tua, atau Anda, atau pihak lain yang mengerti kondisi klien selama sakit. Jadi data sekunder ini dapat pula didapatkan dari catatan-catatan keperawatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak lain. Secara umum teman-teman, sumber data yang dapat digunakan dalam pengumpulan data kesehatan keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, data klien dan keluarga. Yang kedua, orang terdekat. Ketiga, catatan klien. Keempat, riwayat penyakit atau pemeriksaan fisik dan catatan perkembangan. Kelima, konsultasi. Keenam, hasil pemeriksaan diagnostik. Ketujuh, catatan medis dan anggota tim kesehatan lainnya. Kedelapan, perawatan lain. Kesembilan, kepustakaan. Jadi ada beberapa teman-teman untuk metode pengumpulan data. Sebenarnya asuhan keperawatan keluarga ini sama dengan asuhan keperawatan lainnya, baik itu asuhan keperawatan penyakit-penyakit lain, karena kita mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan teman-teman, kita lanjut. Jadi metode pengumpulan data ini teman-teman terbagi, ada beberapa. Yang pertama adalah wawancara.
Wawancara yaitu komunikasi dengan klien dan keluarga untuk mendapatkan respon, baik verbal maupun non-verbal. Wawancara adalah menanyakan atau membuat tanya jawab yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh klien atau disebut dengan anamnesa. Jenis wawancara yang dapat dilakukan perawat adalah yang pertama dengan autoanamnesa, yaitu wawancara dengan klien dan keluarga secara langsung. Yang kedua, aloanamnesa adalah wawancara dengan keluarga atau orang terdekat dengan klien dan keluarga. Nah, teman-teman, waktu aku jenis KB keperawatan keluar ini loh. Pengkajian itu terbagi atas dua, jadi pilihannya apa, autoanamnesa dan aloanamnesa. Nah, jangan sampai ditanyakan apa itu pengertian autoanamnesa dan pengertian aloanamnesa. Kemudian teman-teman, metode pengumpulan data yang kedua adalah observasi. Observasi adalah mengamati perilaku serta keadaan klien dan keluarga untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan yang dialami. Observasi dilakukan dengan menggunakan penglihatan dan alat indera lainnya melalui perabaan, sentuhan, dan pendengaran. Ketiga, konsultasi. Dengan tenaga ahli atau spesialis sesuai dengan masalah kesehatan yang ditemukan, hasil konsultasi dapat digunakan sebagai data pendukung dan validasi data. Keempat, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah melakukan pemeriksaan fisik klien untuk menentukan masalah kesehatan klien. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Kelima, pemeriksaan penunjang. Dengan pemeriksaan penunjang misalnya pemeriksaan laboratorium, ronsen, dan pemeriksaan lain sesuai dengan kondisi klien saat itu, yaitu saat pengumpulan data. Sekarang kita masuk ke kategori diagnosa keperawatan keluarga. Jadi diagnosa keperawatan keluarga itu teman-teman terbagi lagi, yaitu yang pertama diagnosa keperawatan aktual. Diagnosis keperawatan aktual ini menggambarkan respon manusia terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang benar nyata pada individu, keluarga, dan komunitas ini menurut Nanda tahun 2011. Kemudian yang kedua, diagnosis keperawatan promosi kesehatan, di mana diagnosis keperawatan promosi kesehatan ini adalah kategori diagnosis keperawatan keluarga diangkat ketika kondisi klien dan keluarga sudah baik dan mengarah pada kemajuan. Yang ketiga, diagnosis keperawatan risiko, di mana menggambarkan respon manusia terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang mungkin berkembang dalam kerentanan individu, keluarga, dan atau komunitas. Keempat, diagnosis keperawatan sejahtera, di mana diagnosis ini menggambarkan respon manusia terhadap level kesejahteraan individu, keluarga, dan komunitas yang telah memiliki kesiapan meningkatkan status kesehatan mereka. Adapun perencanaan keperawatan keluarga, teman-teman, yaitu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi antar perawat dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga. Kedua, meningkatkan kesinambungan asuhan keperawatan yang diberikan kepada keluarga. Ketiga, mendokumentasikan proses dan kriteria hasil sebagai pedoman bagi perawat dalam melakukan tindakan kepada keluarga serta melakukan evaluasi. Keempat, mengidentifikasikan fokus keperawatan kepada klien atau kelompok. Kelima, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi kesehatan lainnya. Keenam, menyediakan suatu kriteria guna pengulangan dan evaluasi keperawatan. Ketujuh, menyediakan suatu pedoman dalam penulisan. Kedelapan, menyediakan kriteria hasil atau outcomes sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi keperawatan keluarga. Sekarang kita masuk ke prioritas masalah keperawatan keluarga. Jadi, cara memprioritaskan masalah keperawatan keluarga ini adalah dengan menggunakan scoring. Komponen dari prioritas masalah keperawatan keluarga adalah dilihat kriterianya, bobotnya, dan pembenaran. Kriteria prioritas masalah keperawatan keluarga juga dilihat dari sifat masalahnya, kemungkinan untuk diubah, kemudian potensial untuk dicegah, dan yang keempat menonjolnya masalah. Nah, untuk tahap tindakan keperawatan keluarga, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan keluarga, antara lain yang pertama, konsisten sesuai dengan rencana tindakan. Yang kedua, harus berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Yang ketiga, ditujukan kepada individu sesuai dengan kondisi klien. Yang keempat, digunakan untuk menciptakan lingkungan yang terapeutik dan aman. Kelima, memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada klien. Keenam, menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, sekarang kita ke proses evaluasi keperawatan keluarga. Ini adalah tahap yang terakhir untuk bagian asuhan keperawatan keluarga, teman-teman, setelah dilakukannya pengkajian sampai dengan tindakan keperawatan. Dan ini adalah proses yang terakhir, yaitu proses evaluasi keperawatan keluarga. Nah, di sini teman-teman, untuk mengukur bagaimana pencapaian keluarga maupun klien tersebut, maka kita lakukan di tahap evaluasi ini dengan cara yang pertama kognitif, yaitu pengetahuan.
di mana untuk mengukur pemahaman klien dan keluarga setelah diajarkan teknik-teknik perawatan tertentu. Metode evaluasi yang dilakukan misalnya dengan melakukan wawancara pada klien dan keluarga. Jadi maksudnya di sini teman-teman, misalnya pada tahap tindakan keperawatan teman-teman sudah memberikan penyuluhan tentang penyakit TB paru misalnya dalam keluarga itu ada klien atau ada orang yang menderita TB paru, maka teman-teman udah edukasi tentang TB paru, bagaimana pengobatannya, berapa lama meminumnya gitu. Nah setelah itu teman-teman tanyakan kembali apakah memang mereka sudah paham gitu bagaimana tentang TB paru, bagaimana tentang apapun yang sudah teman sharingkan kepada pasien maupun keluarga tersebut. Itulah untuk penilaian pada kognitif maupun pengetahuan. Yang kedua, afektif atau status emosional, cenderung ke penilaian subjektif yang sangat sulit diukur. Metode yang dapat dilakukan adalah observasi respon verbal dan nonverbal dari klien dan keluarga serta mendapatkan masukan dari anggota keluarga lain. Ketiga, psikomotor, yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara mengukur kemampuan klien dan keluarga dalam melakukan suatu tindakan atau terjadinya perubahan perilaku pada klien dan keluarga. Contohnya, setelah perawat mengajarkan batuk efektif, klien diminta kembali untuk mempraktikkan batuk efektif sesuai dengan yang telah dicontohkan. Nah, contohnya teman-teman pada pasien misalnya yang TB paru tadi. Nah, teman-teman sudah edukasi, nah Pak, nanti kalau misalnya batuk, Bapak batuknya harus menggunakan etika batuk ya gitu untuk pencegahan pengendalian infeksi, terus ajarin gimana batuk efektif gitu. Nah misalnya pasien atau keluarga tersebut sudah paham, teman-teman minta dipraktikkan kembali bagaimana batuk efektif, bagaimana etika batuk. Nah gitu teman-teman maksud dari psikomotor ini. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu materi pembahasan kita tentang konsep keluarga, pengkajian keperawatan keluarga sampai dengan asuhan keperawatan keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, teman-teman, aku mau minta waktu kalian seperti biasa 3 detik aja buat teman-teman yang belum subscribe. Please subscribe dan klik tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi untuk mengupload video-video bermanfaat buat teman-teman semua. Dan di video-video ini juga teman-teman aku bakal upload tentang terkait kisi-kisi terbaru keperawatan, baik itu perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Jadi kalau kalian udah subscribe dan klik tombol loncengnya, seenggaknya teman-teman selalu dapat notifikasi ketika aku udah upload video terbaru gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, Bapak Ali mempunyai seorang istri dan seorang anak yang tinggal bersama dalam satu rumah. Saudara Bapak Ali dan istrinya tidak ada yang tinggal dengan keluarga Bapak Ali. Tipe keluarga Bapak Ali adalah A. Nuclear family, B. Extended family, C. Dyadic family, D. Single parent. Apa teman-teman tadi ada pembagian tipe keluarga? Ya, jawabannya adalah A. Nuclear family. Soal yang kedua, perawat sedang melakukan kunjungan rumah di sebuah keluarga dengan TB paru. Perawat mendapatkan banyak orang di rumah tersebut. Selain bapak, ibu, dan anak, ada 2 saudaranya yang juga tinggal bersama. Tipe keluarga tersebut merupakan tipe keluarga apa? A. Nuclear family, B. Extended family, C. Dyadic family, D. Single parent. Apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Terus soal yang ketiga, perawat melaksanakan kunjungan rumah pada keluarga dengan ibu hamil yang telah melakukan ANC secara teratur. Sasaran pelayanan keperawatan keluarga yang telah dilaksanakan oleh perawat tersebut adalah keluarga A. Beresiko, B. Sakit, C. Sehat, D. Dengan tindak lanjut. Ya, jawabannya adalah keluarga sehat ya teman-teman, karena mereka sudah melakukan ANC secara teratur. Soal yang keempat, perawat melakukan pendidikan kesehatan pada keluarga Bapak X yang menderita diabetes mellitus. Maka perawat sedang melakukan peran sebagai A. Pendidik, B. Konselor, C. Kolaborator, D. Pelaksana. Nah teman-teman, waktu aku ujian SKB keperawatan keluar ini loh tentang keperawatan keluarga. Di sini tentang peran dan fungsi dan peran perawat terhadap keperawatan keluarga gitu teman-teman. Oke, jawabannya adalah A. Sebagai pendidik. Kelima, keluarga Bapak A menjelaskan bahwa penyebab penyakit diare anaknya adalah karena jajanan sembarang. Berdasarkan data tersebut, keluarga Bapak A mampu A. mengenal masalah kesehatan, B. mengambil keputusan yang tepat, C. merawat anggota keluarga yang sakit, D. memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini gampang sekali teman-teman. Ya, jawabannya adalah A. mengenal masalah kesehatan karena dia mampu mengenali penyakit diare dan apa penyebabnya. Soal yang keenam,
Perawat melaksanakan pemeriksaan tekanan darah pada kelompok masyarakat yang berisiko terjadinya tekanan darah tinggi, termasuk tindakan apakah pemeriksaan tersebut? A. Pencegahan primer, B. Pencegahan sekunder, C. Pencegahan tersier, D. Peran sebagai kolaborator. Apa teman-teman? Sebagai apa? Ya, jawabannya adalah B, sebagai pencegahan sekunder. Teman-teman, aku ingatin kembali buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan klik tombol loncengnya karena kita udah mau di akhir dari video ini. Oke, pertanyaan yang ketujuh. Perawat melaksanakan kunjungan rumah untuk mengumpulkan data pada klien yang baru terdiagnosis TB paru. Peran apakah yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Pelaksana, B. Pendidik, C. Kolaborator, D. Advokat. Apa teman-teman? Ya, perawat di sini adalah sebagai pelaksana. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang ke-8, perawat mendapatkan data di rumah Bapak X yaitu sangat kotor, ventilasi rumah kurang, dan penataan perabot rumah tangganya kurang rapi. Bapak X saat baru saja didiagnosa TB paru. Data yang didapat perawat tersebut termasuk komponen pengkajian, A. Fungsi keluarga, B. Tahap perkembangan keluarga, C. Coping keluarga, D. Data lingkungan keluarga. Apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Data lingkungan keluarga. Ini adalah soal yang terakhir teman-teman. Sebelum kita tutup video ini, please jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel Keluarga Ambon Batak, dan aku juga lebih bersemangat lagi untuk mengupload video-video bermanfaat buat teman-teman. Oke, soal yang ke-9. Perawat melakukan pengkajian pada fungsi keluarga Bapak C dalam membentuk sifat-sifat kemanusiaan dan stabilisasi kepribadian anggota keluarga. Fungsi keluarga yang dikaji oleh perawat adalah fungsi A. Sosialisasi, B. Afektif, C. Ekonomi, D. Perawatan kesehatan. Ya, apa teman-teman? Ya, jadi jawabannya adalah B, sebagai fungsi afektif. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Di video selanjutnya aku masih tetap bakal bahas tentang kisi-kisi keperawatan terbaru, baik itu perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Untuk itu teman-teman jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Buat teman-teman jangan patah semangat, jangan bosan-bosan juga belajar, karena banyak sekali materi pembelajaran keperawatan yang perlu kita pelajarin, sementara satu materi soal kemungkinan keluar soal SKB keperawatan paling 1 atau 2, makanya cukup banyak yang mau dipelajarin. Jadi please juga teman-teman komen di kolom komentar apa materi yang mau kita bahas selanjutnya. Kalau menurut konsep aku teman-teman, kemungkinan kita bakal bahas tentang asuhan keperawatan komunitas dulu, karena itu juga salah satu kisi-kisi ujian SKB keperawatan tahun ini, sehingga dia tersusun rapi gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, semangat belajar, semangat berprestasi, jangan putus asa, jaga juga kesehatan kalian. Jangan lupa istirahat juga teman-teman, harus pintar memanajemen waktu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendukung channel ini. Bye-bye teman-teman.